Selamat pagi nih pemirsa. Biasanya sih saya kalau weekend itu pengennya itu berenang gitu. Kamu suka cabai nggak sih? Gimana? Itu yang tadi ya. Berenang pakai Kamu suka berenang nggak sih? Berenang suka, apalagi sekarang kan udah ada anak, jadi ngajakin anak tuh kalau nggak ke pantai, pengennya sih ke pantai, cuman gitu. Kalau weekend kan suka penuh, jadi ya ujung-ujungnya kalau di kota mah kolam renang lagi. Kolam renang lagi. Itu sih sebenarnya udah biasa, udah mainstream nih pemirsa ya. Nah ini si Krisna punya informasi atau referensi tempat berenang yang keren nih. Namanya Banyu Biru. Banyu Biru. Airnya tuh masih alami karena langsung keluar dari sumber ya. Dan ini lebih serunya lagi karena kita ini bisa berenang ditemani dengan ratusan ikan. Dan masyarakat setempat bilang ini adalah ikan dewa, nggak pakai 19. Ikan dewa. Oh tapi berarti ini cocok nih untuk para jombloers nih berenang di situ, jadi nggak jomblo, nggak sendirian lagi ya kan. Banyak yang demenin ikan-ikan tuh. Jadi yang jomblo langsung aja ke Banyu Biru. Silakan Krisna. Selamat pagi. Supaya mata melek dan tubuh segar di pagi hari, kita main air aja yuk. Tepatnya di wilayah perbatasan pantai utara Pulau Jawa, Pasuruan. Kalau mau seru-seruan di Pasuruan, di sini nih salah satu tempatnya. Gak cuman bisa berenang menikmati segarnya pemandian alam, tapi kita berenang bersama ikan-ikan. Ikannya ukurannya besar-besar lagi. Langsung aja kita berenang, yuk. Banyu Biru berada di Sumberjo Winongan, Pasuruan, yang membuat tempat ini istimewa karena semuanya masih serba alami. Tepian kolamnya saja masih full batu alam. Tapi yang membuat Banyu Biru ngangenin adalah momen saat berenang, karena kita nggak sendirian. Jadi jangan khawatir bagi yang jomblo, berenang di sini tidak akan merasa kesepian karena ada ratusan ikan yang menemani. Warga sekitar menyebut ikan tombro dengan nama ikan sengkaring. Walau ukurannya lumayan besar, tapi biota sungai ini jinak kok. Jangan takut digigit deh. Nah, biar akrab saat berenang, pengunjung juga bisa memberi makan ikan-ikan dengan roti atau biskuit. Dengan pancingan seperti ini, ikan-ikan langsung berkerumun mendekati kita. Oh iya, bagi warga, ikan ini juga dikenal dengan ikan dewa. Mereka juga yakin ikan tidak boleh diambil karena bisa membuat yang mengambil dapat celaka. Ya, percaya nggak percaya sih, tapi memang kita kan nggak boleh memisahkan hewan dari habitatnya ya. Oke ikan, yuk kita berenang bareng lagi. Tidak hanya berenang, kita juga bisa free dive atau jumpalitan terjun ke kolam. Asal ingat, selalu jaga keselamatan dan kebersihan ya. Dilarang keras membuang sampah ke kolam. Sepakat bro and sis? Puas basah-basahan di Banyu Biru, kita langsung cari yang bisa mengisi perut keroncongan. Dari Pasuruan, saya menuju kawasan Gempol, daerah perbatasan antara Porong dan Sidoarjo. Masyarakat di Dusun Warurejo ini dikenal sebagai pembuat makanan pia pemirsa. Lebih dari 50 warga memproduksi camilan yang berasal dari negeri Tiongkok ini. Makanya tidak heran sejak tahun 2012 warga setempat sepakat untuk memasang papan nama dan menyatakan diri sebagai Kampung Pia. Dalam membuat pia ada dua bagian penting. Pertama pembuatan kulit dan kedua isiannya. Untuk kulit pia bahannya ada tepung terigu dan minyak. Keduanya dicampur hingga menjadi adonan yang kalis. Lalu bentuk adonan menjadi bulat-bulat. Oh iya, kulit pia ini berlapis loh. Lapisan ini juga yang membuatnya renyah saat digigit. Tapi untuk lapisan kedua, adonan ditambahkan air dan garam agar lebih gurih. Selanjutnya, campur semua bahan pada baskom, lalu ratakan hingga adonan menjadi kalis. Next, ambil adonan kulit kedua, lalu gilas ke 4 arah yang berbeda. Kemudian letakkan adonan pertama pada bagian tengah. Setelah itu, langsung ditutup kembali dengan adonan kedua hingga bentuknya mirip seperti bola. Nah, jadi biasanya kalau pia itu isinya dari kacang hijau. Tapi kalau di sini juga ada rasa tape ya Bu ya. Jadi tape yang biasa dari singkong, bukan tape ketan ya, tapi dari singkong kayak gini. Diolah jadi isian dari pia. Langsung kita buat Bu. Siapkan tape yang berasal dari singkong fermentasi. Pisahkan terlebih dahulu batang atau serat tebal yang biasanya ada pada bagian tengah tape. Tambahkan gula pasir agar membuat sensasi rasa manis dan asam bercampur jadi satu pemirsa. Aduk terus hingga tercampur rata. Oke pemirsa, saatnya kita masukkan isian pia pada adonan kulitnya. Ada sedikit perbedaan dalam membuat dan membentuk pia dengan rasa tape.
Adonan kulit yang sudah siap kita gulung dan gilas hingga permukaannya lebih pipih. Kemudian masukkan isian tape dan ratakan ke setiap sisinya. Ya, Mbak. Ya. Rusak. Itu piye iki? Ya. Ya. Nah, kalau sudah biasa sih, tidak ada kesulitan dalam membungkus kulit pia dengan isian. Tinggal digulung saja satu arah dan rekatkan pada bagian ujungnya. Kemudian tinggal dipotong dengan ukuran panjang 5 hingga 6 cm. Selanjutnya susun pada loyang. Usahakan pia satu dengan yang lainnya jangan saling menempel ya, agar tidak merusak bentuknya. Sebelum dipanggang, oleskan bagian atas dengan kuning telur. Kuning telur ini akan mempercantik tampilan pia saat matang nanti. Terakhir, taburkan gula pasir di atasnya. Panggang pia dalam suhu 160 derajat Celcius selama 25 menit. Proses pemanggangan ini ada tahapnya loh. 10 menit pertama, pia harus ada di rak paling atas. Lalu baru deh diturunkan ke rak bawah. Wangi pia yang sudah matang memang menggoda. Eits, tapi ini belum boleh dimakan ya. Masih panas, bos. Di kampung pia, pia dijual seharga Rp600 per butir. Kemasannya beragam. Ada yang isi 8, 10, dan 15. Gimana Wih. rasanya? Rasanya macam-macam, Bu. Campur-campur di sini, tapi pas. Jadi ada manisnya, ada ya. Iya, ada. Kecutnya juga Iya. ada. Terus dia agak legit dan juga kulitnya itu garing. Ini kayaknya agak beda, Bu, dengan yang biasanya pia itu, Bu. Ya memang ciri khas pia di Gempol itu kulitnya crispy, kulit pia kering. Kering jadinya ya. Tujuan kita supaya nilai umurnya itu lebih lama gitu. Oh, lebih Jadi lebih tahan tahan lama. lama. Wih, berarti kalau ini beli banyak, dikirim keluar kota buat oleh-oleh. Iya, nggak masalah. Bisa ya, Bu ya? Iya, bisa. Tuh. Ready. Ready. Ya. Kresna Herdiato, Aini Fadila, Pasuruan, Jawa Timur.